Jadi sebelum keluar asrama itu kita harus cek suhu dulu ya. Jadi kita harus ngantri dulu, cek suhu, lalu baru ambil stiker. Itu adalah keputusan selama pandemik itu untuk menjaga agar siswa yang keluar dari asrama itu suhunya tidak melebihi dari 37,5 derajat Celcius. Kita harus ukur kayak gini. Lalu setelah itu kita ambil stiker yang ada di meja. Lalu baru kita bisa keluar. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hesti Miranda. Sekarang saya sedang mengambil master di Department of Education and Human Potential Development di Taiwan. Jadi nama universitas saya itu adalah National Donghua University. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sama teman-teman semua gimana sih hidup di Taiwan, apalagi terutama sebagai muslim ya. Ini adalah asrama saya. Dari ujung sana sampai ke sana itu tadi ada truk warna kuning, itu adalah truk sampah. Saya baru buang sampah, makanya sekarang saya mau lagi jalan mau nunjukin sama kalian cara keseharian saya itu gimana. Setelah itu saya beli makan gimana. Jadi makan itu apa ya, kita tinggal di asrama. Jadi asrama di sini tuh ada asrama Dom 1, Dom 2, Dom 3, sampai Dom 7, dormitory 7. Jadi di dormitory ini ada berbeda-beda juga. Jadi ada yang satu kamar 4 orang, satu kamar 2 orang, ada yang satu kamar 1 orang. Itu tergantung dari dormitorynya yang kalian ambil. Nah ini saya lagi di sebelah asrama sebenarnya. Ini di sebelahnya ini adalah sudah kantin. Jadi kantinnya ini, tapi saya masuknya sebenarnya awalnya harus ada dari sana, tapi saya masukin beneran sebelahan dari asrama putri. Karena saya pengen nunjukin ke kalian sebenarnya di dormitory saya itu bisa beli apa aja sih kayak gitu. Apa aja sih yang yang tersedia. pertama ini Family Mart, asrama saya. dimana kalian tuh bisa beli banyak barang di sini, makanan packaging gitu yang dipanasin dari pihak staffnya itu, terus langsung bisa kita makan. Dan di dalam Family Mart ini kita juga bisa ambil uang juga, terus kita juga bisa kayak fotokopi untuk tugas-tugas. Terus ada juga kayak cafe kecilnya. Jadi kalau kalian nggak pengen beli yang minuman botolan, kalian bisa beli di kafenya ini. Jadi kayak beli minuman gitulah. Terus selama pandemi ini, sebelum masuk itu kalian tuh harus scan dulu. Jadi yang atasnya itu scan untuk yang ada aplikasi Family Mart, terus yang bawahnya itu aplikasi untuk yang kirim ke SMS gitu. Jadi sebelum kalian masuk itu kalian harus scan dulu, nanti kalian belanja, terus nanti bakal ditanya sama staffnya kalian sudah mengisinya belum, karena scan itu untuk tracking dari pemerintah. Lalu ini juga ada, kalau kalian lihat itu ada satu toko juga itu jual makanan, tapi kebanyakan makanan itu adalah daging babi yang non halal kayak gitu. Lalu ini yang ada tulisan Family Mart ini sebenarnya kantin. Jadi di luarnya itu ada kayak kantor, kayak bukan kantor pos ya, tapi kayak pos gitu. Kalian bisa ngirimin barang, sama ada ATM buat kalian narik. Di sini ada kayak denah gitu, lokasi untuk building ini. Jadi kayak ada toilet, ada kantin, terus ada Family Mart, lantai-lantainya. Lalu ini adalah daftar yang ada yang di building ini kayak Family Mart. Terus ada yang makanan-makanan ini, terutama yang ini adalah yang Shake Your Life Fried Chicken Master. Ini sebenarnya halal ya, ada sertifikat halal. Lalu yang lain-lain itu juga. Terus kayak yang Giant itu untuk sepeda, itu taruhnya di luar. Terus kalau kalian lihat dalamnya ini ada kayak stand-standnya gitu loh. Ada stand 1, stand 2, stand 1 tuh kayak jajan doang, yang stand 2 kayak khusus ramen, stand 3 sampai ke yang stand paling ujung itu adalah Chicken Master. Jadi gini, karena sekarang lagi liburan musim panas, jadi kantin itu ditutup. Nah sekarang ayo kita lihat di bagian sisi lainnya itu. Nah di bagian sini tuh biasanya kalau lagi jam makan itu biasanya diparkir sepeda gitu buat anak-anak. Masuknya itu nggak cuma dari sini sebenarnya, ada juga dari depan sana nanti.
Nah ini ya depannya, jadi kalian bisa lihat ini tangga ke atas itu mengarah ke study room sebenarnya. Jadi di atas itu, lantai atas itu ada ruang untuk belajar lagi untuk mahasiswa. Lalu ini depannya ini, nah kalau kalian tuh ada kayak Chicken Master yang from Taiwan nomor 1, itu ada sertifikat halalnya ya. Maksudnya kita rata-rata muslim tuh bisa makan karena memang dari sananya emang udah disediakan. Terus ini parkiran juga. Nah sekarang aku ke bagian belakang ini. Bagian belakang ini adalah area parkiran ya. Tapi kebanyakan mahasiswa tuh lewatnya dari sini. Nah di sini kalau misalnya kalian di asrama terus malas ke samping gitu ke kantin, kalian juga bisa jajan di sini. Jadi di sini tuh disediain kayak vending machine gitu loh. Jadi vending machine ini juga disediain kayak minuman. Kayak kalian lihat kopi, soda, jus, terus ada juga kayak jajan-jajan, terus bagian atas juga ada bagian mie. Setelah itu juga ada bagian minuman yang lain. Nah di sini kalian bisa bayar kayak koin, tapi juga bisa pakai kartu gitu. Nah aku tunjukin ya gimana kalau misalnya pakai students ID-nya mahasiswa. Contoh aku ambil angka ini 15 untuk pola, terus aku pilih untuk kartuku. Ya udah aku scan kartuku. Nah dia tuh kayak waiting gitu. Nanti bakal ada kayak nunjukin sisa uang yang ada di kartu pelajaran itu berapa, terus nanti udah tinggal diambil lagi minumannya lagi. Sudah. Bentar, di Hesti, namanya Hesti tapi yang ngambil Desi. Berapa 300 ya? 3 itu Nah ini yang tadi yang kita beli catering dari Fianka. Kotak kayak gini ya, lucu jadi gambarnya. Terus kita buka ini ya. Nah ini masakan Indo, ada rendang, tumis apa ini, toge, terus ada juga mie. Jadi menunya ini per hari gitu loh. Terus misalnya kalian tuh pengen makanan yang lain, kalian itu bisa ke daerah belakang kampus atau back gate kita bilangnya. Nah di sini aku lagi ada di kayak Cipai gitu, Cipai shop gitu. Cipai itu kayak makanan jajan khas Taiwan gitu loh. Terus ini di depannya itu ada toko kuning. Aku nggak tahu bilangnya apa. Pokoknya kita mahasiswa bilangnya toko kuning. Di sini kita yang biasanya kayak beli sayur atau daging-daging atau kayak jajan-jajan gitu. Nah misalnya yang toko Cipai ini yang paling terkenal di belakang kampus. Itu kayak potongan ayam gitu, dada ayam gitu, terus nanti dipotong terus dikasih bumbu gitu loh. Itu biasanya yang ada di Indonesia, yang biasanya itu jajanan snack Taiwan gitu. Oke, sekarang aku lagi di kamar aku, di asrama aku, di dormitory 5. Nah, di dormitory 5 ini kita ada satu kamar itu terdiri atas 2 orang. Jadi, yang pengen aku sampaikan di sini adalah tinggal di sini sebenarnya nggak terlalu susah juga, karena di sini juga kayak mereka itu ramah muslim ya. Jadi kayak di kantin di sebelah asrama di sini kita juga kayak gak cuma makanan yang ada daging babinya yang non halal disediain, tapi juga makanan yang ada sertifikat halalnya. Dan juga karena di sini mostly teman-teman kita itu mereka vegetarian. Jadi ada di beberapa stand itu mereka itu khusus menyediakan untuk anak-anak vegetarian. Jadi sayur sama daging itu dibedakan. Jadi bagi teman-teman yang muslim misalnya yang datang ke sini itu kayak ramah banget gitu loh. Jadi kita bisa makan itu. Ada beberapa pertanyaan yang saya terima ketika saya mulai kuliah di sini tahun lalu. Pertanyaan tuh biasanya tuh gini, Hesti gimana di sana? Mandarinnya lancar ya? Sebenarnya sih nggak bisa Mandarin. Walaupun saya sebenarnya 2016 dulu tuh pernah exchange ke Cina, tapi memang ya kita ada belajar sedikit-sedikit, tapi bukan berarti saya bisa fluent berbahasa Mandarin. Jadi bahasa yang saya gunakan di sini adalah bahasa Inggris tentunya. Jadi dan di sini enaknya itu mereka nggak cuma provide tulisan Chinese doang, tapi juga provide tulisan bahasa Inggris. Jadi Chinese dulu, setelah itu ada bahasa Inggris. Dan itu semua tersedia di seluruh kampus terutama. Contoh kalian beli makanan itu pasti ada menu Chinese-nya, ada menu English-nya. Terus
terus kalian misal ke lift itu juga ada gitu juga. Gak cuma itu sih, kayaknya banyak ya. Intinya di sini bahasa Inggris sama bahasa Chinese itu kayak bersampingan gitu loh, berdampingan gitu, jadi nggak ribet buat kita. Nah terus ketika ada pertanyaan, kamu gimana kuliah di situ pakai Mandarin ya? Enggak, tentu aja enggak. Jadi nggak mungkin lah aku yang nggak bisa pakai bahasa Mandarin terus tiba-tiba ngambil kuliah di Taiwan. Alasan kuliah di Taiwan itu sebenarnya karena aku dapat beasiswa dari pemerintah sini, dan pemerintah sini juga disyaratkan untuk anak-anak internasional mereka itu wajib memilih program yang berbahasa Inggris. Jadi aku di sini di Department of Education and Human Potential Development, semuanya itu anak-anak internasional, tapi anak-anak lokal juga bisa masuk selama mereka masih bisa mengerti, karena kita perkuliahannya itu silabusnya semuanya itu pakai bahasa Inggris. Dan dosen-dosen saya juga kebanyakan itu lulusan dari Amerika. Jadi yang lulusan dari kampus di sini, contohnya ada satu dosen dari NTNU itu kampus nomor 1 di Taiwan, ibaratnya kayak di Indo tuh UI kali ya. Terus satu dosen bukan dari Amerika tapi dia lulusan dari Australia, tapi dia juga pernah kayak ke Kanada segala macam. Jadi sebenarnya ya karena dari kemampuan dosennya juga mereka bisa, dan kita juga disediakan kelas internasional. Jadi ya udah kita tuh pakai kelas internasional kayak gitu. Jadi teman-teman saya juga sebenarnya pakai bahasa Inggris, nggak ada pakai bahasa Mandarin gitu. Terus enaknya gimana sih kok bisa pakai bahasa Inggris? Ya walaupun misalnya kita ke luar kota ini, terus ada orang, tapi mostly memang ada yang kayak nggak ngerti gitu loh kita ngomong bahasa Inggris, tapi kebanyakan juga mahasiswanya yang tuh ngerti. Jadi saya tuh juga termasuk dalam komite asrama di sini. Jadi kayak yang bekerja untuk asrama, contoh kayak piket malam, keliling asrama dan segala macam. Kayak kan kita ada 4 musim ya, jadi kayak musim summer, winter, autumn, fall itu ada dua musim untuk kuliah, terus 2 musim untuk liburan. Jadi sekarang itu kayak summer, jadi kayak komite itu kita mempersiapkan pergantian asrama, karena di setiap liburan itu kita harus ganti-ganti asrama dan kita harus apply kayak gitu. Nah itu adalah tugasnya komite, dan saya nggak mungkin bekerja dengan bahasa Mandarin di komite ini. Jadi tentunya teman-teman saya yang satu komite itu mereka bisa berbahasa Inggris. Jadi kegunaan bahasa Inggris ini ya tentunya untuk bisa komunikasi ya sama teman-teman di sini, karena kita nggak ada lingua franca lagi yang bisa menjembatani dalam komunikasi kita. Contoh, saya nggak bisa pakai bahasa Mandarin, terus teman saya ini orang sini mereka nggak bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa ibunya saya kayak gitu. Jadi bahasa apa yang bisa untuk kita berkomunikasi? Jadi mereka belajar bahasa Inggris, saya juga belajar bahasa Inggris, akhirnya disinilah bahasa kita menjadi satu kayak gitu. Jadi akhirnya kita ketemu, kita sehari-hari kita ngobrol pakai bahasa Inggris. Saya nggak pakai bahasa Mandarin, mereka juga nggak bisa pakai bahasa Indonesia, karena akhirnya ya udah bahasa Inggris ini yang membantu kita banget. Nggak cuma itu, kadang di tanda-tanda jalan juga mereka nyediainnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya nyasar atau apa ya kita bisa baca dong kayak gitu, ini jalan apa kayak gitu. Dan semua produk di sini juga ada beberapa yang kayak mereka tuh campurin bahasa Inggris sama Mandarin gitu. Worth it sih sebenarnya untuk ketika kamu keluar terus kamu bisa berbahasa Inggris. Nggak cuma maksud saya bahasa Inggris itu nggak cuma kamu gunakan ketika kamu cuma ada di negara yang berlabel bahasa Inggris aja, contoh kayak Amerika, Australia atau New Zealand aja. Karena bahasa Inggris ini adalah bahasa yang sekarang universal, dan semua negara-negara itu mereka mempelajari bahasa Inggris. Jadi ketika kamu mau kemana aja, bahasa Inggris itu yang digunakan. Dari pengalaman saya yang dulu pernah kemana-mana ya bahasa Inggris sih yang membantu banget. Terus kalau kamu mau apply kuliah segala macam, walaupun kayak contoh Taiwan kan mostly official language mereka adalah Mandarin, tapi ketika kamu ingin apply, mereka semuanya pakai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang digunakan oleh semua orang. Jadi mereka juga ya provide, mereka menyediakan dalam aplikasi perkuliahan dalam bahasa Mandarin, tapi untuk anak internasional mereka sediakan dalam proses